amin Allahumma salana hikmatak wa syur alaina rahmatak wa anzil alaina barakatak wa albisna libasa fiatak wa alimna min ladunka ilman nafi'an wa taqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif al-alim al-fadil Salim bin Sunan al-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana al-muslimin wa amadina bi madadihi wa alwalihi wa ashabihi fi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Yumbashul mayyitu li arba'in. Yumbashul mayyitu digali al-mayyitu yaitu mayyit li arba'in karena ada 4 faktor. Dikarenakan ada 4 perkara. Jadi umpama ada mayit sudah dikubur itu wajib digali apabila ada 4 perkara. Yang pertama dilghusli karena diadusi. Idza lam yataghayyar apabila tidak berubah. Andai kata ada mayit, ada orang mati lupa dimandikan, lupa untuk diadusin, setelah dikubur ingat, oh mayit kita pandiin, gali selama tidak berubah, wajib digali. Tapi apabila sudah berubah tak wajib digali. Seumpama satu minggu atau setengah bulan ingat, oh iya ya Zaid yang mati kemarin itu lupa tidak dimandikan. Kalau sudah setengah bulan tak wajib digali karena sudah hancur. Jadi kira-kira kalau memang sekiranya mayit tidak berubah, tidak hancur, maka wajib digali. Yang pertama dikarenakan tidak diadus atau tidak dimandikan. Nomor 2, boleh tauji ilal kiblati ya karena untuk menghadap kiblat. Mayitnya lupa, ternyata lihat menghadap ke timur. Itu wajib digali selama mayitnya tidak berubah. Umpama pagi dikubur, sore atau malamnya ingat, oh iya mayitnya menghadap ke timur itu. Iya tak? Iya. Ditanya semua, oh iya mayitnya menghadap ke timur, maka wajib digali. Karena waktu pagi sampai sore ataupun malam tidak berubah, tidak hancur mayitnya, maka wajib digali. Allahumma sholli ala Muhammad. Untuk apa? Untuk di hadapan kiblat. Nomor 2, walil mali idza dufina ma'ahu. Walil mali apabila membawa harta mayitnya, idza dufina ma'ahu apabila dikebumikan mayit beserta harta. Nomor 3 yang wajib digali apabila mayitnya bawa harta. Contoh umpama bawa kalung lupa yang mau dilepas, wajib digali. Umpama mayitnya bawa cincin perak, emas, wajib digali. Karena seorang mati tidak boleh bawa apa-apa, melainkan cuma bawa kain kafan. Yang wajib digali apabila mayitnya membawa harta. Harta itu banyak, entah itu membawa HP lupa. Orang yang ngafalin jatuh HP-nya, nyata orang tuh bawa HP-nya terbungkus juga dalam mayit, maka wajib digali karena sudah membawa harta. Dengan catatan semuanya apabila mayitnya tidak hancur ataupun tidak berubah. Yang terakhir, wal marati dadufina janiha ma'a wa amkanat hayatuhu. Yang terakhir nomor 4, wal marati bagi seorang perempuan yang juga wajib digali idadufina janinuha apabila dikebumikan janinnya, kandungan perempuan tersebut, maka beserta ibunya, maka beserta wanita. Wa amkanat hayatuhu, dan bisa saja hayatuhu yaitu hidupnya mayit. Boleh-boleh saja mayitnya, janinnya masih hidup. Begini, ada orang hamil di atas 2 bulan, katakanlah 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, mamanya mati. Apakah harus dikubur juga anaknya, kandungannya? Tidak. Kalau memang sekiranya hidup, maka wajib operasi mayitnya. Wajib
dioperasi. Andai kata lupa dia dioperasi, kandungan 7 bulan, kata dokter bayinya masih hidup dalam kandungan, wajib digali. Selama tidak berubah ya melalui seman tak mati kia. Atau dapat 3 hari, insya Allah mati. Kalau memang sekiranya mayitnya berubah ataupun hancur, nah wajib digali walaupun dia matinya hamil. Jadi yang wajib digali ini yang pertama kandungan nyata-nyata kata dokter spesialis bahwa bayinya hidup. Kalau 1 bulan, iya, nah bukan 2 bulan, 2 bulan itu kan bukan betul bayi, bukan, tidak masalah. Ini cuma kandungan di atas 4 bulan. 4 bulan itu namanya udah tiupan roh itu. Itu 4 bulan, 5 bulan, nah seterusnya. Ibunya mati, dikubur semua. Lupa. Datanglah dokter. Kenapa? Siapa yang mati? Zainab. Oh, Zainab kemarin itu kan yang hamil. Kok tidak dioperasi? Harus itu digali. Wajib dioperasi. Walaupun dioperasi. 4 perkara inilah semuanya wajib digali. Dengan catatan, yaitu tidak tidak. Dengan catatan, mayitnya tidak hancur. Allahumma sholli ala sayyidina Maulana Muhammad. Jadi kalau berubah udah hancur tak wajib digali. Walaupun dia matinya ada yang membawa handphone, matinya membawa harta, ataupun sudah matinya menghadap timur, ataupun matinya seorang perempuan dia hamil membawa bayi, bayinya sudah besar, katakanlah 6 bulan 7 bulan. Kalau sudah hancur, umpama 1 minggu, 2 minggu, maka tak wajib digali. Yang wajib digali yaitu kalau sekiranya tidak hancur, tidak berubah mayitnya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Munsir Nuji rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa amadna bi madadihi wa anwarihi wa asfarihi fid daraini amin. Wayang bagi dan sepantasnya, selayaknya ayyan wil muta'alimu, yaitu niat orang yang belajar, bitolabil ilmi, yaitu dengan mencari ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Niat apa? Ridho Ta'ala, yaitu mengharap semata-mata ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waddarul akhirati, dan juga niatnya yaitu akhirat. Juga wa izalatil jahli, juga niatnya orang mencari ilmu agama, niatnya menghilangkan kebodohan an-nafsi dari dirinya, wa ansail juhali, dan juga niat menghilangkan dari semua orang-orang kebodohan orang bodoh, wa ihya ad-din, dan juga niat cari ilmu menghidupkan agama, bukan mematikan agama atau merusakkan agama. Wa ibqa al-Islam, juga menetapkan Islam. Fa inna baqal Islam, maka sesungguhnya tetapnya Islam, langgengnya Islam, bil ilmi, harus dengan punya ilmu. Ya, jadi bagi orang yang mencari ilmu agama, entah itu baik mondok ataupun per minggu dia mencari ilmu, 1 bulan 1 kali dia mencari ilmu, wajib dia niat tidak lain melainkan yang pertama mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 2, diantaranya kudu niat untuk akhirat, agar dia selamat nanti di akhirat, agar dia juga apalagi yang diantaranya niat untuk menghilangkan kebodohan pada dirinya, dan juga kalau dia punya ilmu, niat menyebarkan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat menghidupkan agama, niat menghidupkan agama Islam, dan bentuk-bentuk perintah Allah, yaitu menjauhi juga larang-larang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Islam tidak akan tetap, tidak akan jaya Islam tanpa ilmu. Ada orang bodohnya karena Islam hancur. Ada orang tidak tahu agama, tiba-tiba ceramah, hancur. Ada orang tidak ngerti agama, bicara agama, hancur. Makanya likulli syai'in maqamun, tiap-tiap perkara itu ada tempatnya. Kalau Anda bukan seorang politik, jangan bicara politik. Kalau Anda bukan seorang
tokoh-tokoh agama kan bicara agama, nggak tahu ngaji ceramah, tidak tahu baca kitab umpama ngajar, hancur. Makanya ada tempatnya masing-masing. Kalau sampai tidak tahu tentang ilmu tani, jangan bicara tani. Artinya duduklah kalian di kursinya masing-masing. Kalau Anda seorang santri, duduklah di santrinya. Kalau Anda seorang pedagang, duduklah di kursi dagangnya. Kalau Anda seorang politik, orang politik, duduklah di kursi politiknya. Tidak lain yaitu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua apapun bentuknya di dunia, tanpa ilmu kita tidak bisa apa-apa. Karena semuanya harus berhubungan dengan ilmu. Dan ilmunya agama, dengan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan bisa jadi orang politik yang betul di sisi Allah kalau dia orang bodoh, kalau dia bukan orang yang ahli agama. Kalau kita tidak bisa jadi seorang pedagang, menjadi pedagang yang betul, pedagang yang jujur kalau tanpa agama. Kalau tanpa ilmu agama, kita tidak akan bisa jadi petani yang betul di sisi Allah kalau kita petaninya bukan didasari dengan ilmunya agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya carilah ilmu mulai kita lahir sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa bahwa kita mencari ilmu bukan hanya mengharap, bukan tujuan kita yaitu dunia, bukan tujuan kita yaitu agar kita terkenal, atau kita tujuannya biar dipuji orang, atau tujuannya debat-debatan, atau tujuannya yang lain. Yang perlu kita tanam, yang pertama yang perlu kita tanamkan yaitu semoga kita mendapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya semua jadikanlah jembatan untuk mencari ridhonya Allah. Ilmu kita, bagaimana caranya kita mendapatkan ilmu yang barokah agar kita diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua yang kita miliki usahakan yaitu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun tidak ada keabadian melainkan itu akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus tahu bahwa kita akan kembali kepada Allah. Kita harus tahu bahwa tempat kita yaitu di akhirat. Makanya sepantasnya dan selayaknya bagi orang yang mencari ilmu, yaitu pertama harus mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya Allah agar kita ridho kepada kita? Bagaimana caranya itu Allah rindu sama kita, cinta sama kita, sayang sama kita? Tidak ada jalan lain dan modalnya cuma ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yuzuhudu, dan tidak kesah zuhud. Orang zuhud tidak kesah, zuhud itu yang menjauh dari dunia. Wa taqwa, dan juga tidak kesah takwanya seorang, tak bisa dikatakan zuhud, tak bisa dikatakan takwa. Ma'al jalis, beserta kebodohan. Orang bodoh tak bisa dikatakan takwa. Orang zuhud tidak bisa dikatakan takwa, karena semua harus bersandar dengan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jadikanlah semua titipan dari Allah, yaitu jembatan bagaimana caranya kita meraih ridhonya Allah. Dengan syarat kita harus Islam, dengan syarat kita harus mempunyai ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diamalkan. Wa ansyadul ustadz Syekh al-Imam al-Ajal Burhanuddin Sahibul Hidayah di ba'di fasadun kabirun alimun mutahaddiku wa jabaru minhu jahilun mutanassiku wa ma fitnatun fil alamin adimatu liman bihima fi dinihi yatamassaku. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Satu pasal dalam menjelaskan syarat-syaratnya orang bermakmum. Berarti kata-kata bermakmum artinya ada imamnya. Yang wajib ala kulli man, bagi setiap orang. Yang sholat orang muqtadiyan, yaitu bermakmum fi Jumatin, dalam sholat Jumat. Awalnya atau selainnya sholat Jumat. Baik sholat Jumat ataupun bukan sholat Jumat. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, khusuf, baik gerhana matahari atau gerhana rembulan
Di saat dia bermakmum, maka wajib bagi seorang makmum, apa yang pertama? Ala yataqaddama ala imamihim. Yang pertama harus tidak mendahului kepada imamnya. Jadi makmum itu harus ikut imam. Kalau imamnya takbir, makmumnya takbir. Kalau imamnya ruku, dia baru ruku. Kalau imamnya i'tidal, baru i'tidal, itu namanya baru bermakmum. Kalau imam yang belum ruku sampai dah ruku dan i'tidal, bukan makmum, itu udah batal lagi sholatnya. Kalau mendahului daripada satu rukun, itu makruh. Tapi kalau dua rukun haram, bahkan batal sholatnya makmum. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya bagi seorang makmum itu harus tahu bagaimana caranya makmum. Begitu juga kita suami istri. Ya, suami itu kan imam. Imamnya harus pendekar, makmumnya juga harus tahu posisi sebagai istri. Ibarat imam dengan makmum itu. Allah bal fil mauqifi, dalam tempat-tempat yang biasa berhenti, wal ihram dan takbiratul ihram, bal akan tapi tabtulu batal al muqarratu, yaitu barengan fil ihram, dalam takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram pertama, takbiratul ihram usolli fardhul mali di umpama seperti barengan dengan imam, maka bukan makruh tapi batal. Di saat takbiratul ihram itu barengan. Tapi di saat bukan takbiratul ihram, rukuknya barengan, rukuknya makmum abeureung maksudnya ben imam, makruh. Tapi di saat takbiratul ihram barengan makmumnya dengan imam, maka batal. Siapa yang batal? Makmum. Kan kita sekarang membahas seputar makmum ini. Makmum. Tentunya pembahasan tentunya mengacu ke tentang makmum terus ini. Allah wa tukrahu, dan dimakruhkan fi ghairihi, wa tukrahu dan dimakruhkan barengan fi ghairi, dalam lainnya takbiratul ihram. Sujud barengan, makmumnya barengan dengan imam, areng bareng semua, rukunya areng bareng, itu tidak batal, cuman makruh. Dalam sholat yang disunahkan bareng cuma satu, di saat dia amin. Wailil maghdubi alaihim waladhdallin, kata Imam Rabi'i, amin itu sunnah. Barengan makmumnya imam, aminnya imam dan juga aminnya makmum. Selainnya ada di situ posisi haram, bahkan batal, di sisi lain yaitu makruh. Yang batal di mana? Di saat takbiratul ihram pertama, apabila makmumnya barengan dengan imam, maka bukan makruh tapi batal. Nomor 2, apabila barengan selain itu, rukuknya, i'tidalnya, bahkan tidak, maka makmumnya tidak batal tapi makruh. Nomor 3, bahkan sunnah barengan apabila di saat dia amin. Ini ada waktu kerahu dan dimakruhkan, barengan makmum dengan imam fi ghairi, dalam lainnya, illa ta'mina, kecuali amin. Kalau amin sunnah barengan. Kata imam, wailil maghdubi alaihim waladhdallin, amin, itu sunnah. Hukumnya barengan, aminnya makmum dengan imam. Wa yarumu taqaddumu bi ruknin fi'lin wa tabtulu bi ruknaini wa kadza at-ta'khuru anhu bihima yughariqatin wa bi aktsara min thalathati arkanin tawilatin. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ma'alif Ali Abdul Rahim bin Ahmad Al-Qadi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana muslimin wa madana bi madadihi wa anwarihi wa sarihi fid dharain, amin. Wa fil khabar, dalam sebuah hadis diterangkan
ya'ti qaumun yakifuna 'ala sirat wa yaquluna ma yunajjina minan nar wa la tajasaruna 'ala al-mururi 'alaihi fayabkuna fayati Jibril alaihi salam fayaqulu lahum ma mana'akum an ta'buru sirati fayaquluna nakhafu minan nar fayaqulu Jibril kuntum fid dunya idza istaqbaltum bahran amikan kaifa kuntum ta'buruna fayaquluna bis safinati fayati Jibril alaihi salam bil masajidi allati kanu yusalluna fiha hayati sufuni wa yajlisuna 'alaiha wa ya'buruna as-sirata fayuqalu lahum hadi masajidukum allati shallaitum fiha jama'atan. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Fil khabar, dalam sebuah hadis diterangkan akan datang kaum, yaitu satu kaum, satu kelompok pada hari kiamat, yaqifuna, yang mereka berhenti, ala sirat, atas jembatan, wa yaqul dan berkata kaum tersebut, golongan sekelompok, mayunajjina minan nar, barang siapa yang mau menyelamatkan kami dari neraka, wala tajasaruna, dan tidak bisa maju umat al-mururi, atas lewat atas jembatan siratul mustaqim, wayabkuna, maka menangis kaum. Artinya di hari kiamat itu ada sekelompok, ada umat, ada golongan, mereka tidak mau lewat siratul mustaqim, cuma menangis dan berkata, siapa yang mau nolong kami sekarang ini? Sedang disuruh lewat, tidak mau lewat. Oleh malaikat, umpama oleh malaikat Malik, ayo lewat. Tidak, malaikat, kami takut malaikat. Dan mereka berkata, siapa yang mau menolong kami sekarang? Siapa yang mau menyelamatkan kami dari neraka? Posisi mereka, golongan tersebut, semua nangis. Karena harus lewat. Nah, di saat nangis, fayati Jibril alaihissalam, maka datang, yaitu mereka Jibril alaihissalam. Bisa sekelompok tidak mau lewat, mereka nangis, dan mereka berkata, siapa yang mau membantu kami? Siapa yang mau penyelamatan kami? Maka di saat itu juga mereka Jibril datang. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa kata mereka Jibril? Fayaqulu lahum, maka berkata mereka Jibril lahum kepada umat golongan yang tidak mau lewat tersebut dari siratul mustaqim, ma mana'akum, suatu perkara apa yang mencegah kepada diri kalian semua? Ayo lewat, kenapa kalian mau tidak lewat? Antak busrato, yaitu lewat kalian ke jembatan siratul mustaqim. Jadi mereka Jibril datang bertanya, hei golongan, hei kelompok, kenapa kalian kok tidak mau lewat? Suatu perkara apa yang membuat kalian itu enggan untuk lewat jembatan siratul mustaqim? Fayaqulun, maka berkata mereka yang tidak mau lewat, yang takut lewat, nakhafu minan nar, kami mereka Jibril takut untuk lewat, mereka Jibril ngeri kami, karena itu neraka dan di situ api yang berkobar-kobar. Fayaqulu, maka berkata mereka Jibril, yaitu mereka Jibril. Jadi tidak mungkin bisa berkata seperti itu kalau bukan karena amal. Mereka berkata, kami takut mereka Jibril yang mau lewat, jembatannya sangat kecil dan tajam luar biasa, dan di bawah juga ada api yang berkobar-kobar. Kami takut mereka Jibril. Nah, di saat itu juga fayaqulu Jibril, maka berkata mereka Jibril, apa kata mereka Jibril? Kuntum fid dunya, kalian di muka bumi dulu, idza istaqbaltum, apabila menghadap kalian semua bahron, yaitu ke lautan, amikun yang dalam, kaifa kuntum ta'bun, lalu bagaimana kalian melewatinya? Ditanya oleh Bapak Jibril, dulu kalian waktu di dunia, kalau mau menyeberang itu nyeberang pakai apa kalian? Umpama sampean itu mau ke Madura pakai apa? Tapi harus lewat lautan. Maka mereka menjawab, fayaquluna bisafinati, maka mereka umat golongan sekelompok tadi, maka mereka berkata bisafinati, dengan perahu mereka Jibril. Oh, kalau kami mereka Jibril, kalau di dunianya dengan perahu mereka Jibril. Umpama kami ke Madura, kepingin lewat lautan, ya otomatis dengan pakai kapal. Dijawab, oh begitu ya. Fayati, maka mendatang, fayati Jibril, maka mendatang, fayati, maka datang Jibril, yaitu maka Jibril
bil masjid dengan membawa masjid. Ayati maka mendatangkan Jibril yaitu malaikat Jibril alaihissalam bil masjid dengan membawa masjid. Allati kanu yusalluna biha sebagaimana mereka suatu dunia sholat dalam masjid kayak hati sukunim karena tingkahnya kapal-kapal. Nah, bisa itu juga. Maka berarti kalian waktu di dunia kalau lewat di lautan pakai kapal. Oh yaudah, maka oleh Jibril didatangkan ke kapal, didatangkan masjid yang seperti kapal, tingkahnya kayak kapal, modelnya kayak kapal. Wa yajlisuna 'alaiha maka mereka duduk tersebut 'alaiha masuk masjid. Masuk di kapalnya yang model masjid masuk mereka. 'Alaiha atas masjid wa ya'buruna 'ala sirat wa ya'buruna sirat dan mereka lewat di jembatan satu mustaqim lewat dengan pakai masjid. Wa yaqulu lahum maka dikatakan lahum kepada kaum hadhihi masajidukum inilah masjid kalian allati shallaitum biha sebagaimana kalian waktu dunia sholat di masjid. Kalian suka sholat masjid ini sekarang jemaatan secara berjemaah ini pengganti dulu suatu kalian suka saat berjemaah di masjid sekaranglah ini tempat ini pengantar kalian kapal ini masjid kalian sebagaimana kalian dulu suatu dunia suka sholat berjemaah di masjid akhirnya diantarlah oleh kapal yang berada di masjid dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum wallahu a'lam bishawab.